Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Eka dari NIM 182240556. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Literasi dan Kesadaran Etis Penggunaan Generatif AI pada Mahasiswa STEIKA 2024. Nah, latar belakang dari KTI ini adalah adanya teknologi artificial intelligence, khususnya generatif AI yang kerap dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, khususnya untuk mahasiswa STEIKA ITB sering menggunakan teknologi ini untuk membantu pembelajaran mandiri, menyelesaikan tugas maupun pengembangan program. Nah, selain generatif AI dapat memperkaya dan mempercepat proses belajar, di sisi lain, penggunaan generatif AI juga dapat beresiko adanya ketergantungan dan plagiarisme. Nah, untuk latar belakang penggunaan generatif AI sendiri, kita membahas dari pengertian generatif AI, yaitu merupakan teknologi kecerdasan buatan berbasis machine learning dan deep learning yang mampu menghasilkan teks, gambar, dan analisis. Nah, literasi AI sendiri adalah kemampuan individu untuk mengerti dan memahami cara kerja AI, serta dapat menggunakan AI dengan bijak. Nah, selain itu, kita juga menggunakan landasan teoris teknik kesadaran etis, eh, tanggung jawab pengguna, sikap kritis pengguna, dan regulasi serta kebijakan. Selanjutnya, gambaran umum responden untuk kuesionernya sendiri kami sebar di responden STK ITB Angkatan 2024 yang kerap menggunakan AI dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dengan total responden yakni 50 orang. Nah, untuk hasil dari kuesionernya sendiri, yang pertama kami mengambil hasil hubungan literasi digital terhadap penggunaan generatif AI pada kegiatan akademik. Dan dari kuesioner yang telah disebarkan, dapat bahwa min-nya itu cukup tinggi, yaitu 4,34 dengan seluruh indikatornya itu di lebih dari 3,9. Nah, hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat literasi digital yang relatif tinggi terhadap penggunaan generatif AI. Namun, tingginya skor dalam penggunaan generatif AI di lingkungan akademik dapat mengindikasikan adanya penggunaan yang berpotensi bermasalah, terutama jika tidak diimbangi dengan pemahaman etika dan tanggung jawab. Selanjutnya, Selanjutnya ada eh, hubungan kesadaran etis terhadap tanggung jawab penggunaan AI di lingkungan akademik. Dan didapat min-nya itu cukup tinggi juga, yaitu 4,515 dengan seluruh indikatornya itu nilainya di atas 4,4. Nah, dari hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab yang sangat tinggi dalam penggunaan generatif AI, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan AI di lingkungan akademik itu tidak menggerus kegiatan dan nilai integritas akademik. Dan yang terakhir ada hubungan literasi AI dan hubungan literasi dan kesadaran etis terhadap sikap dan tanggung jawab. Nah, pola hubungan ini didapat tiga pola hubungan. Yang pertama, literasi tanpa kesadaran etis tanpa literasi, dan literasi dan kesadaran etis yang berjalan bersamaan. Nah, literasi kesadaran etis yang berjalan bersamaan ini mendorong penggunaan generatif AI secara kritis, bertanggung jawab, dan produktif, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk alat pembelajaran. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, yang pertama, tingkat literasi digital mahasiswa STIKA 2024 ini tergolong tinggi dalam penggunaan generatif AI untuk kegiatan akademik, yang berarti mahasiswa itu telah familiar dan aktif dalam memanfaatkan AI sebagai alat bantu pencarian informasi. Yang kedua, selain tingkat literasi digital mahasiswa STIKA ini yang tinggi, kesadaran etis mereka tuh juga tinggi dalam penggunaan AI. Jadi, mereka tuh menyadari potensi resiko serta plagiarisme dalam penggunaan AI. Dan yang terakhir, literasi digital dan kesadaran etis berpengaruh positif terhadap pembentukan sikap kritis dan tanggung jawab mahasiswa dalam penggunaan generatif AI. Jadi kombinasi dari keduanya ini mendorong mahasiswa untuk menggunakan AI secara bijak dan tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi. Nah, sarannya yang pertama ada integrasi antara literasi digital dan etika AI dalam kurikulum ataupun program pelatihan mahasiswa gitu. Terus institusi pendidikan, tepatnya untuk saat ini berarti di ITB, itu disarankan untuk menyusun dan mensosialisasikan kebijakan serta pedoman resmi dalam penggunaan generatif AI agar seluruh mahasiswa itu dapat mengetahui bagaimana sih cara menggunakan generatif AI yang baik. Dan yang terakhir, dosen dan tenaga pendidik diharapkan berperan aktif dalam membimbing mahasiswa menggunakan generatif AI agar tidak adanya ketergantungan, namun juga tetap membantu dalam proses pembelajaran. Berikut yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.